Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa amara alaina bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa sarrif wa hadim ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatid, para kesepuhan yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Jamaah pengajian Al-Irsyad yang juga saya hormati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi ini kita alhamdulillah masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali dalam acara untuk mencari keridhaan Allah, wasilah kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita semuanya, setiap langkahnya dicatat amal yang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'at sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uthmanya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai makhluk Allah yang bernama manusia. Manusia adalah makhluk yang mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Karena di dalam manusia itu terdiri ada 3 unsur, Pak. 1 ada akal, 2 ada kolbu, 3 ada nafsu. Akal, kolbu, nafsu. Dibanding dengan malaikat, sebetulnya manusia yang bertakwa lebih mulia daripada malaikat. Akal dulu sudah saya katakan adalah sebagai satu mutiara. Dikarenakan satu mutiara maka berharga. Namanya juga apa? Mutiara. Mutiara berharga nggak, Pak? Kenapa mutiara berharga? Mengambilnya juga susah, Pak ya. Betul kan? Adanya di dasar apa? Di dasar laut, ya. Kita menuju lautan dulu, di tengah laut baru kita menyelam, ya kan? Untuk mengambil satu mutiara, tantangannya juga berat. Nah, makanya akal itu adalah satu mutiara yang paling berharga juga. Karena dibedakan antara manusia dan hewan itunya, di antaranya adanya akal. Maka akal ini penting untuk kita dijaga. Nah, oleh sebab itu akal yang mana? Nah, yang harus kita jaga. Nah ini, Pak, ada akal goriji juga, ada akal tobi'i kita. Akal goriji, akal tobi'i. Manusia diberikan akal sehingga mengetahui siapa Dat sang pencipta, ya. Karena akalnya bisa mengetahui siapa Dat yang menciptakannya, sehingga betul-betul untuk beribadahnya. Makanya mulia manusia. Akal. Ada lagi kolbu. Kolbu itu apa kolbu? Ya. Kalau dimasukkan ke wazan taqolaba, itu artinya bolak-balik.
La yusamma qalban qalbun, ya, idza taqallaba, tidak akan dinamakan hati, ya, tidak akan dinamakan hati, ya, tidak akan dinamakan hati, sebuah hati seandainya tidak bolak-balik katanya. Makanya hati itu bolak-balik, taqalluban. Kita berangkat ke pasar, tadinya mau beli apa? Mau beli ayam, ya. Lihat ada daging sapi bagus. Akhirnya jadi beli apa? Daging sapi, ayam jangan jadi. Itu namanya apa tuh? Taqallub, ya. Karena bolak-balik. Tidak mungkin kita ke showroom mau beli mobil apa? Hah? Porsche apa? Ya. Mau beli Pajero, lihat Fortuner, bagus juga nih bentuknya. Jadi beli Fortuner. Ya hati kan kadang-kadang taqallub begitu, Pak. Nah, tidak ada kepastian kadang-kadang. Makanya seandainya ada sesuatu datang, itu hati itu membolak-balikan akal, nafsu. Akal, nafsu. Mana yang menang? Kalau menang akal, selamat, Pak. Kalau menang nafsu, ya celaka. Ada sesuatu aja. Ya Allah, ya Rabbi. Malam Senin, hari Ahad ini pagi-pagi pengajian nih. Hati kita bingung nih. Berangkat dulu ke akal, ngaji ulah. Ya, berangkat jangan. Balik lagi ke nafsu. Lah, ngantuk. Lebih baik apa? Tidur aja. Balik lagi akal, ngaji. Tidur, ngaji, tidur. Terus, Pak. Ini main perang. Nah, kita sekarang duduk di sini. Berarti yang menang apa? Akal, alhamdulillah. Berarti kita dalam keadaan keberuntungan. Karena dua perkara. Kalau nggak untung ya apa? Rugi. Mengikuti akal akan ada keuntungan. Kalau mengikuti nafsu berarti akan mendapat kerugian. Tinggal milih aja apa. Karena itu bertolak belakang. Ya, bertolak belakang antara akal, nafsu. Akal, nafsu. Kalau nafsu bawanya kesenangan. Kalau kita duduk di sini senang nggak? Senang nggak? Saya tanya, ngajinya senang nggak? Nah, susah, Pak. Ibadah kita itu cuma apa? Sisa. Iya kan? Ibadah kita itu cuma sisa sebetulnya. Sisa di kantor, ya. Sisa capek di pasar, sisa capek kerja di pabrik dan lain sebagainya. Cuma sisa. Ya sebatas apalah sisa itu kan. Makanya saya bisa memprediksi bapak-bapak itu sebetulnya bohong jawabannya. Sebetulnya nggak senang di sini. Senang nggak? Berangkat ke sini senang nggak? Memaksakan, Pak. Nggak senang, iya kan? Tapi lebih baik, itu betul juga sih, jujur bagus. Ya harus dibarengi dengan kesenangan. Karena kan ibadah manusia itu dibagi 3 kemarin. Ada yang didasari rasa takut, ada ibadah itu didasari rasa menginginkan rahmat kan? Ada ibadah yang didasari dengan mahabbah, ya, rasa kecintaan. Kalau kita beribadahnya itu didasari atas dasar kecintaan kita betul kepada Allah dan Rasulnya, maka akan terasa senang, akan terasa bahagia, dan tidak akan terasa duduk kita walaupun berpuluh-puluh jam duduk di masjid. Saya tanya, 2 jam duduk di masjid, bahagia tidak? Dengar pengajian nih, ya, keur ngaos sedang mengaji, osok nundutan darah, osok apalagi malam, ya kan? Kalau ulama salafun sholihin dulu, Pak, nih, habis isya itu duduk, habis isya duduk, enggak pernah berangkat dari tempat sholatnya sampai kubailal fajri, sebelum terbit fajar baru dia keluar. Habis isya diam fil mihrab dari tempat ibadahnya, keluar itu kubailal fajri,
sebelum terbit fajar. Kuat nggak kita duduk seperti itu? Hah? Habis isya bangun dari tempat duduk sebelum subuh, sanggup nggak? Sanggup. Di depan TV begini ya. Lalu tidur, bangun-bangun bejil, terbit fajar, ya kan? Ulama itu didasari dengan mahabbah. Ulama salafun, karena dasar ibadahnya ada timbul kecintaan, jadi tidak akan terasa. Saya tanya Pak, pernah muda nggak dulu? Pernah muda nggak? Pernah muda. Kalau pernah muda, pernah apel nggak? Hah? Pernah. Mas Yanto pernah katanya ya. Kalau misalkan ngobrol karena lagi bahagia hatinya, karena ada kecintaan terhadap seorang wanita, walaupun Pak, ngobrolnya itu 10 jam, akan terasa berapa jam? Wah, pengantin anyar aja, pengantin baru, ya itu kan waktunya merasa sebentar. Seperti orang yang amalnya baik, diibaratkan Rasulullah nanti di alam barzahnya kal mu'aris, seperti orang yang baru pengantin. Maksudnya apa diibaratkan seperti itu? Wajah musabahannya, titik persamaannya adalah dikarenakan seorang pengantin itu tidak terasa kok sudah subuh lagi, padahal baru tadi isanya. Karena satu, hatinya sedang bahagia karena didasari dengan kecintaan. Bisa nggak kita seperti itu? Susah Pak. Itu tingkatan imannya para wali, para aulia, iya bisa mahabbah. Kita mah nggak bisa. Paling saya tanya ke sini, dipaksa, kapaksa. Saya tanya Bu, Pak, kita berangkat ke sini, terpaksa, dipaksa. Nah, memaksakan, maksakan, kadieu teh maksakan, baru maksakan, belum bisa didasari dengan kecintaan kita, betul kan? Nah, manusia umumnya ibadahnya itu didasari dengan rasa khauf. Rasa apa? Khauf. Khauf itu berarti rasa takut. Paling didasarinya itu dengan rasa takut. Sehingga bagaimanapun caranya kita ingin ibadah karena dasar-dasar takut. Lebih baik meningkat lagi, menginginkan apa? Rahmat dari Allah. Ya lebih baik kita didasari dengan mahabbah. Tapi bagaimana tingkatan keimanan kita? Ya, ada yang khaufnya itu, takutnya itu karena takut dimurkai Allah. Ya. Ada karena takut nantinya tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Contoh, kita ibadah kepada Allah. Yang pertama itu kadang-kadang tujuannya itu ingin mendapat keberkahan. Betul kan? Nah, karena yang dicari kita itu ya keberkahan dunia. Ya. Tapi Pak, sebetulnya kalau tingkatan-tingkatan keimanan itu ibadahnya kepada Allah bukan cuma didasari itu. Udah aja. Didasarinya menginginkan keridhaan Allah, udah aja begitu. Makanya tidak ada ulama yang tingkatan atasnya bahkan bisa sampai seperti ini Pak. Saya ibadahnya juga dipisahkan oleh siapa? Allah. Coba aja. Nih saya bahas tauhid dulu Pak. Kalau bisa ketika kita ibadah itu asar af'al dulu ya. Asar af'al itu apa ya? Istilah Sundanya tapak damal. Tapak damal itu apa? Hasil pekerjaan. Yang kedua af'alnya, hatinya langsung tajali bahwa ini adalah pekerjaan Allah. Yang ketiga langsung larinya ke sifat. Udah sifat, asma dulu asma. Asma itu nama. Ingat ya, ke Allah, lalu ke sifat, lalu ke dat. Nah itu kan ada tingkatan Pak. Kalau dalam tauhid itu ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid mulukiyah, ada tauhid asma wa sifat,
ada tauhid rohmaniyah. Tuh, berapa tuh Pak? 5. 1 uluhiyah, 2 rububiyah, 3 mulukiyah, yang keempat asma wa sifat, yang kelimanya rohmaniyah. Itu tauhid uluhiyah bagaimana, rububiyah seperti apa, mulukiyah seperti apa, asma wa sifatnya seperti apa, juga rohmaniyahnya seperti apa. Makanya ada tingkatan-tingkatan kalau dalam keimanan kita. Makanya iman itu terbagi 5. Ada iman taklid, ada iman ilmu, ada iman iyan, ada iman hak, ada iman hakikatul hakikat. Tuh, 1 iman apa Pak? Taklid. 2 iman ilmu. 3 iman iyan. Kalau iman ilmu namanya ilmu yakin. Kalau iman iyan namanya ainul yakin. Kalau iman hak, hakul yakin. Ada lagi iman hakikatul hakikoh. Berarti itu tingkatan dasar yang paling atas, yaitu sudah mukasafah, terbuka Pak. Mukasafah itu ya sudah, hatinya itu dunianya panah, tidak terlihat, rusak. Hatinya Allah aja udah. Nah itu tingkatan yang paling atas. Minimal kita imannya ilmu. Minimal iman kita iman ilmu, mengetahui aqaid iman yang berapa? 50. Jangan sampai kalau istilah Sunda tuturut munding. Tahu Mas Yanto tuturut munding? Ikut-ikutan kerbau apa? Tuturut munding. Allah ayah cek saha cek Pak Ustad. Itu taklid. Allah ada. Kata siapa? Ya kata Pak Ustad. Itu namanya taklid. Orang yang imannya taklid itu dipermasalahkan Pak. Ulama mempermasalahkan orang yang imannya taklid. Ada yang mengatakan sah imannya, cuma berdosa. Ada yang mengatakan tidak sah imannya. Di dunia dia sholat, zakat, puasa, tapi nisbat kafir di akhirat. Dinisbatkan kafir nanti di akhirat. Dunianya biasa sholat, zakat, puasa, biasa. Tapi nanti di akhirat dinisbatkan kafir. Karena apa? Imannya taklid. Itu menurut Imam Sanusi dan menurut Imam Ibnu Arabi. Kalau jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan sah imannya, cuma berdosa. Diberi akal tadi. Ini kan akal. Diberi akal, tapi akalnya tidak digunakan untuk menemukan Allah dan Sang Pencipta. Paham kira-kira Pak? Tadi pakai ngaji atau ya? Tara kersa ngaos, tidak mau mengaji, dosa. Tiap hari itu dicatat. Sebetulnya ngaji itu Pak tiap hari. Kalau nggak ngaji dicatat dosa. Makanya kan kita suka berdoa begini. Kan hati begitu ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Itu maksudnya sabbit qalbi, tetapkanlah aku ya Allah dalam apa? Sabbit qalbi ala dinik itu dalam mencari ilmu. Wa ala ta'atika, dan dalam apa? Amal, untuk mengamalkan ilmu ketaatan. Makanya ilmu dan amal itu dua perkara yang apa? Yang harus sajodo. Makanya dalam bahasa Al-Quran azwaja, ya kan? Ilmu, amal. Lamun begang, gendut, mancung, pesek, malam, siang, hidung, bodas. Ya itulah azwaja itu. Ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Berdoanya juga sabit qalbi ala dinik. Gusti istiqomahkan, tetapkan aku dalam mencari ilmu. Sebetulnya itu ulama menafsirkan, ahli tafsir itu sabit qalbi ala dinik itu dalam ilmu, wa ala ta'atik, dan amalnya.
ditetapkan. Jadi ilmu ada, ilmu tanpa amal sia-sia Pak. Amal tanpa ilmu sia-sia. Ilmu tapi kalau dibondang banding dengan pindang bandeng yang ada di Bandung, ya, antara ilmu dan amal mulia mana? Bagus mana? Saya tanya Pak. Kalau dibondang banding antara ilmu dan amal bagus mana? Ilmu. Ilmu, ulama dulu berdebat. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Ilmu katanya. Kenapa ilmu? Ilmu masih bisa katanya bermanfaat. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Ilmu diibaratkan pohonnya, amal diibaratkan buahnya. Pohon ada manfaatnya enggak? Tidak berbuah. Ada. Buat apa? Berteduh, ya kan? Kalau panas ya kita berteduh di pohon. Kalau buah tidak akan ada buah seandainya tidak ada pohon. Makanya menurut Imam Ibnu Ruslan mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu amalu mardudatun latuk balu. Setiap amal ya tidak disertai dengan ilmunya maka amalnya ditolak. Aduh, bahasa ditolak Pak. Ditolak, tidak akan diterima. Ditolaknya oleh Allah. Kita sholat tidak didasari dengan keilmuan sholatnya. Ditolak oleh Allah Pak. Coba dulu Mas Yanto ngelamar, ditolak, sakit gak hati? Sakit, karekku jelema, apalagi sama apa? Ditolak Pak. Ilmu kita ditolak, amal kita ditolak. Nauzubillahi min dzalik. Sholat nih, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, itu dipertanyakan Pak. Sholat kita dibawa nih, malaikat hafadoh membawa sholat subuh tadi kita dibawa. Langit pertama ditanya, bercahaya Pak sholat kita? Cahaya. Dibawa langit pertama nanya, stop, siapa ngomong? Saya malaikat hafadoh. Bawa amal siapa? Amal si fulan. Coba lihat sholatnya, dibuka lihat. Cahaya, bagus banget kata malaikat cahayaan. Coba lihat syarat itu. Nggak beres tadi sujudnya. Sujudnya nggak beres. Apa sujudnya nggak beres? Kakinya nggak diapa katanya. Nggak dilipat Pak kakinya. Kalau syarat sah sujud katanya kakinya harus apa? Harus apa namanya ini? Namanya istilah sudah apa itu Pak? Damparamo teh nama. Damparamo teh nama. Ya telapak jari kaki itu harus ketemu Pak. Nah, gitu. Kalau misalkan sujud biasa aja sujud, itu kan udah nggak beres. Kalau di alam madhab Imam Syafi'i itu dudut aja kalau kita lihat orang yang sujud seperti itu. Duduk aja katanya. Kalau guru saya itu betulin katanya. Dosa kalau kamu misalkan lihat orang sholat seperti itu, kamu nggak betulin katanya. Sholatnya ditolak nanti. Kasihan karena tidak dasari dengan keilmuannya. Makanya pentingnya mengaji itu seperti itu Pak. Awas ini nih, kena ini. Perempuan kalau sujud ini apa namanya mukena, jangan menghalang. Terus ini nih. Kita kalau pakai kerudung suka begini nih lihat. Aduh susah ya saya contohnya. Nah kalau kerudung kan di sini ya Pak. Kerudung di sini. Kerudung suka di sini. Di sini ya. Kalau sholat pakai mukenanya di sini. Nggak sah Pak. Ini orat kan. Ini orat ibu. Ini orat ibu nih. Kalau pakai kerudung, pakai mukena di sini, ini kelihatan orat, nggak sah. Pakai mukena di sini nih. Nah, di sini batas wajah itu orat perempuan dalam sholat jami'ul badan seluruh badan ilal wajhi wal kafain kecuali muka dan apa? Kedua telapak
tangan, sebegini nih kedua telapak tangan itu. Kelihatan ini nggak apa-apa, karena dari pergelangan apa ini. Kalau ini kelihatan, ini nggak sah sholatnya. Jangan kelihatan ini. Kalau kita mukenanya sepotong apa? Kalong, tahu mukena kalong? Mukena kalong itu sepotong. Ini perempuan dulu nih, saya bahas sholatnya. Sepotong atau kalong. Kalau kalong kita nggak pakai mangset, ya ini akan kelihatan, Bu. Coba lihat aja di bawah. Kita intip aja di bawah, ini kelihatan, pasti kelihatan. Nggak sah sholatnya. Aurat perempuan itu aspal, janib, a'la, di bawah, di pinggir, di atas. Jadi dilihatnya. Kalau laki-laki cuma dilihat a'la, janib, di atas sama di pinggir. Bawah enggak laki-laki. Makanya kalau kita sholat, sudah saya jelaskan dulu ya. Pernah saya jelaskan ya. Kita sholat di talupuh. Tahu Mas Yanto talupuh? Enggak ya talupuh. Ibu tahu Bu talupuh? Talupuh itu bambu yang digeprek itu. Namanya apa? Palupuh. Palupuh. Tahu palupuh? Geprek. Terus dibalik, jadi balik kan? Nah, kalau laki-laki sholat di sana nggak pakai sejadah, nggak pakai amparan, sah. Kalau perempuan nggak sah. Karena kalau dilihat di bawah kelihatan auratnya, kakinya kelihatan, ya, betisnya kelihatan. Itu nggak sah. Kalau laki-laki sah. Karena tidak dilihat di bawah kalau laki-laki, cuma di atas dan di samping, di pinggir. Paham kira-kira Bu? Nah, makanya dulu saya sarankan, kalau bisa perempuan kehati-hatian, ihtiyat, itu mending pakai blus. Tahu blus? Mukena terusan. Sekarang ada mukena pocong. Tahu nggak mukena pocong? Saya bikin mukena soalnya saya kan suka masuk mukena ke pasar. Kakak saya bikin produksi di Tasik. Saya yang bagian masukin pasar Rebo. Kalau ada merek Taptajani ya itu punya saya ya. Nah, banyak yang pesan mukena pocong. Tahu mukena pocong? Saya bingung katanya mukena pocong gimana? Pokoknya Pak Ustadz nggak ada tangannya. Ini orang Pleret sama Wanayasa yang pesannya. Ya, Pleret Wanayasa pingin mukenanya pocong. Karena masih kelihatan katanya ininya kalau pakai tangan panjang. Kalau ada tangannya. Kadang ada yang besar tangannya kan dikait di sini nih, ya. Kalau mau kena terusan yang ada tangannya, ini ada pengaitnya di sini. Ini segini. Kalau lebar ininya kelihatan masih tetap kelihatan, enggak sah. Karena sampai sebatas pergelangan gini kan. Segini. Ini kelihatan enggak sah. Tuh, harus hati-hatinya itu, Pak. Sholat itu harus betul perhatikan. Lihat auratnya. Lihat istiqbal mustaqbilah kiblatnya. Lihat dulu syarat-syarat sholatnya, dilihat dulu malaikat hafado, periksa dulu. Wah, itu malaikat langit pertama sama malaikat hafado meriksa semua amal sholat kita itu. Nggak beres nih, bagus sholat kita di bawah. Langit kedua, sebentar dulu, jangan dulu di bawah. Lihat dulu tujuan sholatnya apa. Waduh Pak, tujuan sholatnya apa? Dasar apa dia sholat? Lulus nih kita dalam keriduan Allah, menjalankan segala perintah Allah, ikhlasnya ada, naik lagi langit ketiga. Betul nggak hatinya ketika sholatnya? Ingat nggak? Waduh, hesek deh Pak, susah sebetulnya. Makanya harus dibarengi dengan keilmuan. Itu seperti itu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya amaluhu mardudatun latuqbalu. Ditolak, Pak. Nah, Pak Ustadz, saya bagaimana nih ibadah saya nggak beres? Ibadah saya, malaikat ya Rob, dia ibadah tapi nggak beres sholatnya. Tapi dia tidak berhenti akalnya untuk tholabul ilmi, untuk mencari pengetahuan dalam ibadah, dalam menemukan engkau ya Rob. Maka
ampunanku berikan kepadanya. Insya Allah Pak, makanya kalau kita mau mengaji, walaupun ibadah kita nggak beres, ada ampunan dari Allah. Rusuh, mudah-mudahan ibadah kita diterima, ya. Tapi jangan berhenti mengaji. Paham Pak kira-kira? Kalau berhenti mengaji, ya wayana, lebar ya. Ibadah kita sayang, makanya harus beres. Nah ibu-ibu sekali lagi Bu, pakai mukenanya di mana Bu? Di sini. Pakai mukena di sini, jangan di sini. Kalau di sini berarti masih kelihatan auratnya. Kalau bisa ini nih, ini pakai ciput Jepang, tuh nggak ciput Jepang? Ciput Jepang tahu ciput Jepang? Ada ciput Jepang. Perempuan yang kesini nih tertutupan ya. Ada ciput Jepang. Karena kalau pakai sepotong, kita ruku nih. Perempuan begini ruku. Kalau mukenanya sepotong, kan suka ke bawah nih. Lihat aja di bawah, ininya kelihatan nanti. Walaupun pakai kerudung di sini nih, mukenanya di sini, ininya akan kelihatan kalau sedang ruku. Makanya harus hati-hati. Terus tangannya, kalau nggak pakai mangset, ya ke bawah lagi. Oh, harus hati-hati Pak. Makanya perempuan sebelum sholat itu ngaca dulu. Jangan mau ke undangan aja ngacanya sejam. Ya. Barusan mau sholat gak pernah ngaca. Kelihatan kadang-kadang kan gak beres dalam mukenanya itu. Nah kalau laki-laki, saya sarankan sholat itu, nah begitu kancing, ini dikancingin. Nah kayak Mas Per gitu ya. Ada lagi mukena uje dulu ya. Mukena koko uje apa? Koko uje yang ada nggak ada kerahnya apa tuh? Di sininya nggak ada kerah kan? Segini aja. Kayak ini Pak, kaos oblong apa? Kalau ruku itu suka ke bawah kan? Ke bawah. Kita nggak pakai kaos dalaman lagi. Pakai sarungnya di bawah pujal, udah kelihatan di bawah pusernya kelihatan. Itu juga aurat nggak sah. Makanya kalau sholat lebih baik pakai gini Pak, yang rapih ininya. Kalau nggak sholat ya nggak apa-apa kayak gini juga ya. Kalau sholat ini rapat. Jadi kalau ruku lihat aja nanti di samping. Kelihatan nggak? Ya, apa pusarnya? Kalau kelihatan pusar nggak apa-apa. Tapi di bawah pusarnya itu aurat. Aurat laki-laki itu kan pusar sama apa? Di bawah pusar, di atas lutut. Kelihatan nggak? Kalau bisa kelihatan, makanya kalau laki-laki nih Pak, saya sarankan pakai kolor akhirat. Tahu kolor akhirat nggak? Kolor akhirat tahu Pak? Apa kolor akhirat? Sontog. Pakai sontog. Sontog itu kolor akhirat ya namanya. Pakai sontog. Kalau pakai sarung harus pakai sontog. Apalagi yang suka udud, yang ngerokok. Kalau suka merokok itu kadang-kadang sarungnya kan bolong. Nggak terasa. Kalau nggak pakai sontok, suka ada aja. Satu aja. Sebesar jarum aja lubangnya. Udah nggak sah. Kelihatan auratnya. Nggak sah sholatnya. Udah. Bahaya Pak, syarat sholat kan satrul aurat. Harus tertutup auratnya. Sedikit aja terlihat. Udah nggak sah. Mustaqbilal kiblat harus seperti itu syaratnya. Saya bahas syarat dulu Pak nih. Mustaqbilal kiblat. Saya udah lama nggak bahas fikih ya. Pada fikih kasihan Mas Yanto fikih ya. Nih apa mustaqbilal kiblat. Kalau ini kan hasil padom nih. Mustaqbilal kiblat itu Pak Ji harus ada don kowi nafsul amri. Don kowi itu sangkaan yang kuat. Nafsul amrinya ada. Ada tiahnya di mana? Oh di tempat ini. Apa keyakinan kita sangkaan kuatnya? Ada padom. Tahu padom? Padom seperti kompas. Tapi padom khusus menentukan arah kiblat. Di kompas juga ada. Cuma kita harus tahu berapa ukuran kiblat.
Jadi bukan mustakbilal kulon, mustakbilal barat, bukan. Mustakbilal kiblat. Kalau barat itu daya 270 derajat dalam kompas. Yang Android ada. HP-nya Android kan gampang sekarang Pak, enak. Nggak usah punya padom juga. Pakai kompas kayak begini aja Pak. Kita tahu nanti di sini ada kompas nih mana ya. Nah, ini kan ada kompas nih. Di bawahnya kan ada tuh angkanya. Barat itu kan 270 derajat. Kalau 270 itu arah barat. Kalau kiblat arahnya tambah 25 derajat dari barat. Berarti 295 derajat. Nah, tinggal ininya aja 209 derajat. 95 diginiin. Kemana arahnya? Pas 295 berarti ke sana, ke sana. Paham ya? Ada penunjuknya kan? Petunjuk arahnya ada. Tinggal itu aja udah. Gak usah pakai padom juga. Kalau saya dulu beli padom yang dari kayu, itu yang jualannya orang Cianjur. Langsung kiblat itu arahnya. Tinggal kita selatan utaranya aja dilurusin. Ada arah kiblatnya langsung. Beli, tapi kalau ada di Purwakarta juga, kalau ini Pak, kalau ada haul sama sempur itu di sana, itu baru suka ada. Kalau nggak haul nggak ada. Orang Cianjur yang jualannya kayu, beli 350. Ada yang kayak perahu, itu untuk nentuin arah kiblat. Dan juga ada untuk istiwa. Istiwa itu menentukan arah sholat, waktu sholat. Waktu sholat ditentukan oleh jam, oleh apa Pak? Hah? Matahari, fajar, mega, ya kan? Nggak ada nentuin lohor jam sekian, nggak ada. Itu kan hasil dari apa? Perakiraan aja. Mana hari jam sekian, karena perputaran segitu. Wasamsi tajri mustaqor lilaha. Dalika takdirul azizil alim. Sebetulnya kalau pesantren-pesantren fikih yang apik, yang hati-hati, itu menggunakan istiwa, tumbak 1 meter di atas. Lihat nanti kemana nih arah bayangannya, ya kan? Kalau istiwa itu berarti matahari tengah-tengah, bayangannya nggak terlihat Pak, karena menyatu itu. Nah kalau ada lebih sedikit, oh berarti masuk duhur, itu ditentuin duhurnya begitu. Baru yang di atas itu teriak masuk, baru adzan. Seperti itu Pak. Kalau di pesantren-pesantren fikih itu yang ihtiyatnya, kehati-hatiannya lebih, itu yang seperti itu. Karena waktu sholat bukan ditentukan oleh jam katanya. Makanya orang lain sudah adzan. Di pesantren saya waktu belajar khusus fikih belum adzan Pak, belum masuk katanya. Karena mataharinya juga bayangannya nggak terlihat, masih ke sini, belum masuk ke sini Pak. Kalau lurus berarti tengah-tengah, bayangan nggak ada. Udah lebih berarti masuk luhur. Kadang-kadang orang kan udah adzan. Kalau sholat Jumat udah adzan, yang lain ini belum. Kadang ini udah adzan duluan, orang lain belum. Kadang seperti itulah. Kadang-kadang kan dalam jam itu kadang-kadang telat, kadang apa. Kita kan nggak tahu Pak. Nah itulah harus betul-betul apiknya itu, syarat-syarat seperti itu. Lalu saya tanya sekarang Pak, ditanya lagi nih, masuk lagi nanti nih, ditanya lagi, sholatnya apa cuma fardu, apa sama sunatnya? Beres nggak kita sholatnya? Saya tanya, sholat itu bukan cuma mengerjakan amaliyah fardunya aja dalam sholat, tapi sunatnya pun harus kita kerjakan. Itu yang baik. Sunat dalam sholat itu kan terbagi 2. Ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Saya tanya, sunat mana apabila ditinggalkan harus ditambal dengan sujud sahwi? Sunat apa? Itu sunat ab'ad. Sunat ab'ad
apabila ditinggalkan harus ditambal dengan sujud sahwi. Kalau sunat hayat tidak usah ditambal, cuma makruh sholatnya, mengurangi pahala apa? Pahala sholatnya, karena sunat hayatnya nggak dikerjakan. Nih, doa iftitah, doa apa? Doa iftitah masuknya sunat apa? Sunat hayat. Apabila tidak dibaca, tidak usah ditambal sujud sahwi, karena masuknya sunat hayat. Paham Pak? Cuma lebih baik dibaca. Lebih baik dibaca. Nah, baik dikerjakan di sholat fardu ataupun di dalam sholat sunnah. Mau sholat fardu, mau sholat sunat, hukumnya sunat membaca doa iftitah. Sunatnya sunat hayat. Paham Pak? Nah, baca abong kena sholat sunat, langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh. Walaupun sholat sunat, tetap doa iftitah harus dibaca. Itu membaca ta'awud. Ta'awud, apa ta'awud itu? Membaca ta'awud sebelum Fatihah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Itu hukumnya sunat hayat. Baca amin. Walaupun ibu-ibu sholat sendiri, tetap waladhdallin, amin. Harus dibaca aminnya. Hukumnya sunat. Terus baca surat. Surat juga masuknya sunat hayat. Terus ruku, hukumnya wajib, fardu, rukun. Nah, baca tasbihnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, hukumnya sunat. Berapa kali? 11. Berapa? Ada akmal, ada kamal, ada adnal akmal. Ada paling sempurna, paling rendah dalam kesempurnaan. Yang rendah kesempurnaannya 1. Sempurnanya 3. Lebih sempurna 11. Kalau perempuan sholatnya kan sendiri, nggak berjamaah kan di rumah ya. Lebih baik bacanya berapa? 11. Cuma kalau punya penyakit darah tinggi jangan. Nanti dijungkel lagi. Surukunya itu baca tasbihnya berapa? 11. Itu akmal, ya, lebih sempurna. Kecuali berjamaah, imam jangan dibaca 11. Kasihan makmumnya, ya kan? Kalau imam itu bagaimana makmum, Pak? Kalau iya, imam itu bagaimana makmum? Imam jangan mentang-mentang ketalar surat Al-Baqarah, dia baca dari alif lam mim sampai terakhir Al-Baqarah. Nggak boleh. Nanya dulu ke makmum. Makmum, saya sekarang mau baca surat nih. Baca surat Waqiah. Misalkan, ridho nggak? Siap nggak? Nggak. Satu. Yang lainnya ridho, yang satu nggak. Jangan, Pak. Jadi makruh sholatnya. Paham nggak? Kalau di Mekah, ya kan di Mekah, itu udah terbiasa. Udah terbiasa. Kalau terawih itu beres 30 hari 30 juz beres. Coba jalankan aturan seperti itu di Pesona Cisere. Besoknya nggak akan ada yang terawih, Pak. Ya kan? Ada nggak yang terawih nantinya? Nggak akan. Di Al-Irsyad mana orang yang terawih? Nggak mau katanya. Baca suratnya panjang. Kadang-kadang orang seperti itu, Pak. Makanya harus ada izin dari siapa? Makmum. Tanya dulu, makmum, saya mau baca surat yang panjang nih, setuju nggak? Setuju katanya. Nah udah baca. Kecuali makmumnya makmum mahsurin. Beda lagi makmum mahsurin. Kalau makmum mahsurin itu makmum yang sudah terbiasa dengan imamnya.
Diringkas. Kiai sama santrinya itu nggak apa-apa. Si kiai baca surat panjang, Al-Baqarah diberesin semua, itu nggak apa-apa. Kalau bersama makmumnya siapa? Santri. Namanya makmum mahsurin. Namanya. Kalau makmum masjid umum itu nggak boleh pak, lama panjang. Udah aja katanya kuliah aja sama kulhu. Ya jangan kuliah kulhu ya tuh bacaannya. Ya mau kuliah kulhu ya. Minimal ada lain, surat-surat yang lain lah. Ya, misalkan kalau kau sholat sunat, baca kuliah kulhu, itu bagus ya. Lebih bagus sih pak, itu kayak kuliah kulhu, mau apa aja terserah. Tapi ulah, jadi si kukut, atau si kukut nggak? Si kukut tuh baca teh eta deui, itu lagi. Kalau bisa ya ada ayat-ayat yang lainnya belajar gitu. Tapi jangan terlalu panjang. Nah, itu juga dipertanyakan. Sunat pak, baca surat itu hukumnya sunatnya hayat. Apabila ditinggalkan gak usah ditambal dengan sujud sahwi. Nah sekarang saya mau bahas sunat ab'ad. Banyak lagi lah sunat hayat. Sekarang sunat ab'ad. Sunat ab'ad apabila ditinggalkan harus ditambal dengan sujud sahwi. Apa? Satu, duduk tasahud awal. Duduk tasahud awal. Kita pas rokaat kedua enggak duduk, malah berdiri lagi. Nah kalau sudah berdiri begini nih, kita lupa pas sujud nih, Allah. Pas begini hatinya tapi bukan diucapkan, balik lagi, batal sholatnya. Karena sudah pindah rukun pak. Ya, kalau pindah rukun nggak boleh apa? Kembali lagi berarti batal. Karena apa? Duduk itu termasuk sunat. Sunatnya sunat ab'ad. Duduk tahiyat awal itu masuknya sunat ab'ad. Paham pak kira-kira pak? Terus baca tasahudnya. Kita duduk tapi nggak baca tasahud. Tasahud itu dari at-tahiyat sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasahud. Duduk mah duduk tapi nggak dibaca. Itu juga harus ditambal dengan sujud sahwi. Paham kira-kira? Duduk tapi nggak dibaca. Ketiga, membaca sholawat kepada Nabi di tasahud awal. Kita tasahud awal tapi baca tasahud duduk, tidak dibaca sholawatnya. Sampai at-tahiyatu. Tasahud itu ada yang singkat, yang sedikit, ada yang banyak. Kalau yang sedikit itu at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillah sholihin, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita biasa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung berdiri, nggak dibaca sholawatnya. Itu juga harus ditambal dengan sujud sahwi. Paham pak? Karena membaca sholawat di dalam tasahud awal hukumnya sunat ab'ad. Jangan baca wa'ala alina, itu hukumnya makruh kalau dibaca dalam tasahud awal. Udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita langsung berdiri. Nggak usah dibaca wa'ala ali sayyidina, wa'ala ali Muhammad nggak usah. Wa'ala ali sayyidina Muhammad nggak usah dibaca. Langsung aja kita berdiri. Paham ya? Itu sunat ab'ad. Apalagi sunat ab'ad, baca sholawat kepada keluarga Nabi tapi di tasawuf akhir. Kalau kita tasawuf akhir harus membaca wa'ala alinya. Kalau tidak dibaca harus sujud sahwi. Kalau tahiyat awal, tasawuf awal, hukumnya makruh, jangan dibaca. Kalau tasawuf akhir harus dibaca sunat ab'ad. Kalau nggak dibaca ditambah dengan sujud sahwi. Paham kira-kira pak? Paham nggak pak? Sunat ab'ad. Kalau baca sholawat kepada Nabi di dalam tasawuf akhir hukumnya wajib. Harus dibaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, harus dibaca.
Kalau nggak dibaca berarti nggak sah sholatnya. Allahu Akbar. Harus ada suara, jangan dalam hati. Karena termasuk rukun qauli, rukun yang bangsa ucapan, bukan rukun fi'li. Kalau rukun fi'li berarti rukun bangsa pekerjaan. Nah itu beres. Salam, hukumnya apa? Baca salam. Saya tanya, hukumnya baca salam apa? Fardu. Harus ada keluar suara assalamualaikum. Pas mim, pas apa? Mim, assalamualaikum. Nah, pas mim kita lirik ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi jangan sampai robah ininya Pak. Jangan sampai robah apa? Badannya, apa namanya ini? Hah? Bahu, ya bahu ya. Kalau berubah bahunya berarti nggak sah. Mustaqbilal kiblatnya nggak ada. Paham ya? Kalau yang kedua ke kiri hukumnya sunat. Itu nggak apa-apa. Berubah ini juga. Bari ngederek-deken cangkeng, dikretek gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Pas kirinya assalamualaikum warahmatullah. Itu nggak apa-apa, hukumnya sunat, ya kan? Ke kiri itu, kalau ke kanan hukumnya wajib. Maka ininya harus beres Pak, pundaknya harus mustaqbilal kiblat. Nah itulah, itu juga akan ditanya di langit ketiga, keempat akan ditanya masalah sholat kita. Makanya kembali lagi, ilmu sama amal itu azwaja, berpasang-pasangan, nggak boleh satu. Ibarat dalam Quran, aqimus sholah wa atuz zakat. Itu harus berpasang. Makanya orang sholat tapi nggak mau zakat, sholatnya akan ditolak. Paham ya Pak? Sholat rajin, pas zakat dia nggak mau ngasih zakat. Udah nisab zakat tapi nggak mau mengeluarkan zakat. Jangan harap sholatnya diterima. Dia rajin sodako, zakat rajin, tapi tidak sholat. Jangan harap zakatnya itu diterima oleh Allah. Dua tuh Pak, azwaja. Paham? Anis kurli wali-walidai. Kita bersyukur berpasang-pasangan. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada ibu bapak. Kita Allah aja bersyukur, kepada ibu bapak enggak. Jangan harap diterima syukur kita. Paham enggak Pak? Ke ibu bapak, ke Allah enggak. Jangan harap. Itu karena azwaja, berpasang. Harus apa? Sinkron. Harus sinkron Pak. Ilmu amal, ya, berbarengan. Amal aja tanpa ilmu jelek. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Makanya akal kita gunakan untuk belajar. Paham, kira-kira paham? Apalagi urusan kembali tadi masalah iman taklid. Akal kita tidak digunakan untuk menemukan Allah, tidak makrifat. Akal kita dosa tiap hari dicatat. Kalau tidak dipakai ngaji, kita tauhid. Paham ya Pak ya? Beres itu ningkat ilmu. Ilmu iyan, hakikatul hakikat. Ya minimal iman ilmu aja. Ilmu yakin. Tahu aqaid iman yang 50. Sudah tahu sekarang Mas Yanto? Hah? Udah tahu belum? Saya tanya lagi. Kan belajar ya ilmu tauhid. Aqaid itu ada 50 nih. Aqaid. Yang wajiban 20. Yang mustahil. Yang satu jaiz. Saya tanya, sifat jaiz di Allah apa? Fi'lu kulli mumkin aw tarkuhu. Ya, mengerjakan yang mungkin atau meninggalkannya. Paham? Itu hak prerogatif Allah, hak kewenangan Allah. Mau bikin bumi atau tidak, itu hak prerogatif Allah.
Paham? Ada sifat jaiz. Wenang Allah membuat manusia, bumi dan seisinya. Wenang juga tidak. Paham ya? Saya tanya, sifat jaiz di Rasul apa? A'rodul basariyah, sifat kemanusiaan. Yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Yang 4 wajib apa di Rasul? Datnya atau sifatnya? Dat, Mas Yantonya ada, ya kan? Ini wujud, Allah wujud. Sebetulnya kata Imam Sanusi, wujud Allah itu bukan sifat, tapi ainudat. Dibahasakan sifat tasamuh. Tasamuh itu ya memurahan lah, supaya masuk 20 jadi sifat nafsiyah tapi tidak memakai elat. Wah Pak, kalau kita belajar tauhid itu ya harus kuat Pak. Kita siap, akal kita main nanti, bikin dalil, ya kan? Kita sebatas Allah ada. Kata siapa? Allah ada. Nah, jangan kata Pak Ustadz. Kalau kata Pak Ustadz berarti taklid. Kata siapa? Kata akal. Kenapa kamu bisa menemukan akal kamu Allah ada? Ayah, wujud wadil malukot. Kita bikin dalil. Fa'idah apa anta bidalil. Apabila kau mengakui sesuatu, harus dibarengi dengan dalilnya. Apa alasan kau menemukan Allah ada? Ya wujud wadil malukot. Akal saya menemukan Allah itu ada. Sebab ada yang diciptakannya. Tidak mungkin ada ciptaan kalau tidak ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada gelas kalau tidak ada pabrik apanya. Gelasnya. Akal kita baru sebatas gitu kan. Setiap ada makhluk pasti ada kholik. Setiap ada ciptaan pasti ada yang menciptakannya. Begitu. Baru sebatas itu Pak. Secara global. Itu fardu ain. Bukan enggak secara tafsili. Kalau secara terperinci, mungkin dalam. Paham ya? Udah jam 6. Ya. Nah, mungkin ada yang kurang paham. Ada 5 menit kata Mas Peri, katanya 5 menit pertanyaan Pak Ustadz. Iya silakan. Yang kurang mengerti, yang tadi kurang paham ditanyakan ngerti nggak Mas itu? Ya. Tadi kan kalau lupa tahiyat awal harus ditambah dengan sahwi ya. Iya. Tapi ketika imam itu berdiri terus makmumnya subhanallah, itu sebaiknya berdirinya atau sekali lagi? Makmum itu wajib mutabaah. Makmum itu wajib mengikuti imam. Kalau imamnya lupa tidak tahiyat awal, itu kan tahiyat awal itu tasawuf awal masuknya sunat. Ya. Si makmum harus mengikuti imam. Walaupun sudah baca subhanallah. Nah, baca subhanallahnya si makmum tujuannya apa? Memberitahu atau membaca dzikir. Kalau cuma memberitahu si imam, batal sholatnya. Subhanallah itu pingin ngasih tahu si imam salah, batal. Tapi harus diniatkan membaca zikir, baca subhanallahnya, subhanallah, niat dzikir. Walaupun ada tujuan memberitahu imam, tapi niat dzikirnya ada, nggak apa-apa. Tapi kalau niat cuma memberitahu imam, batal. Paham ya? Imam sudah berdiri, kita duduk, batal. Maka si makmum harus mengikuti imam, langsung berdiri lagi. Karena itu sunat. Paham ya? Jadi harus ikut. Kecuali dalam fardu, jangan ikut. Contoh, makmum udah 4 rakaat nih sholat nih. Si imam malah berdiri lagi. Sholat duhur itu udah subhanallah, masih apa? Berdiri. Untuk makmum, nah yakin 4 rakaat. Berarti bisa 2. Bisa muparokoh, pisah dari imam. Bisa juga menunggu imam. Bisa menunggu imam. Duduk aja udah tasahud. Ya, nanti ikut salam bareng. Paham ya kira ya?
Kalau si makmum mengikuti imam berdiri, batal sholatnya. Karena itu sudah yakin si makmum 4 rakaat. Kalau berdiri lagi berarti nambah 1 rakaat. Kalau imam nggak apa-apa karena dia lupa. Paham ya Pak? Paham Mas Yanto? Nah. Oh, sikap imamnya terusin. Kalau sudah berdiri terusin. Kalau turun lagi berarti batal sholatnya. Ya, terusin aja udah. Ini sikap si makmumnya berarti. Si imamnya. Ya. Ada lagi. Kalau mau sujud sahwi ini duduknya tasawuf awal. Walaupun tasawuf akhir ya. Kan tadi lupa nih. Enggak duduk tasawuf awal, mau ditambal sama sujud sahwi. Nanti duduknya bukan duduk tawaruk, tapi duduknya duduk iftiros. Nah begini, duduk iftiros itu begini. Walaupun tasawuf akhir, duduknya harus seperti ini, karena kita mau sujud sahwi. Paham ya? Udah tahu sujud sahwi? Udah tahu belum? Sebelum salam sujud, baca subhanallah la yanamu wa la yasu 3 kali. Duduk lagi, Robbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wahbini wafadi. Sujud lagi, baca lagi subhanallah la yanamu wa la yasu 3 kali. Sudah dibaca baru duduknya begini, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru. Jadi sebelum kubaila salam, sebelum salam dibaca subhanallah la yanamu wa la yasu. Udah paham lah ya. Ada lagi Mas Yanto? Udah, ya. Kalau imam baca ini kan udah Ruku ya. Baca sami Allah liman hamidah. Apa itu makmum itu ikutin sami Allah liman hamidah atau baca beberapa hamdu? Kalau imam bacanya subhana sami Allahu liman hamidah. Nah, makmum juga sami Allahu liman hamidah. Kalau muroki ya bagusnya robbana lakal hamd. Ya. Cuma Pak itu kan hukumnya begini. Dulu sama takbir intikal. Ruku dari berdiri mau ruku Allahu Akbar. Dari ruku mau iktidal Allahu Akbar. Nah, cuma ada riwayat itu, hadis riwayat itu di Bukhari, ada Imam Sayyidina Ali, ada yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau jumhur itu mengatakan Sayyidina Ali itu. Dia mau sholat, ketinggalan nih berjamaah. Kemudian ada kakek-kakek di depan. Ya, jalannya, ya namanya juga kakek-kakek sengaja. Si makmum malah berdiri lagi jadi 5. Si imam nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau makmum mengikuti imam batal. Berarti solusinya dia menunggu duduk. Ya, duduk nih. Imam kan berdiri nih. Karena sangkaan imam itu yang keempat. Padahal si makmum yakin itu keberapa? Yang kelima. Nah, makanya si makmum duduk. Nanti imam sujud sahwi, makmum juga harus ikut apa? Sujud sahwi. Begitu. Bahkan makmum bisa menambal imam, ada apa? Imamnya lupa nggak sujud sahwi. Ya, kan tadi makmum yang sujud sahwi. Menambal kepada imam. Makanya bingung saya juga. Masa makmum menambal imam? Harusnya imam yang bisa menambal siapa? Makmum. Oh ada, makmum bisa menambal imam. Kalau imam lupa sujud sahwi, makmum yang sujud sahwi. Begitu ya. Nah. Udah paham ya Pak ya? Nah itulah ya, mudah-mudahan. Ada lagi? Oh ya. Nah. Jadi pada waktu misalnya imam ada yang kemudian satu batal, yang keduanya yang nggak bisa sholat sempurna.
Karena dia melangsungkan nggak bisa berdiri, sehingga imam duduk saja. Nah, kewajibannya makmum kan harus mengikuti imam. Apa dia duduk? Oh jangan. Makanya Pak. Imam batal. Ini yang banyak pengalaman. Iya. Kalau yang di belakang bukan imam, waktu imam mau mundur nangkap imam karena batal, Iya. bingung karena nggak biasa jadi imam. Ini mungkin barangkali. Iya. Sebetulnya kalau yang di belakang imam itu harus yang mengerti dalam masalah sholat, ya. Jangan sampai yang di belakang nggak mengerti, nantinya takut imamnya batal mau gimana? Ke depan nggak bisa. Kalau yang pinggirnya nanti belok dong, ya. Jadi pas lurusan imam itu harusnya orang yang biasa dia jadi imam lagi di belakang. Nanti ketika imamnya batal, si belakang maju langsung. Cuma kan majunya juga udah ada aturan mainnya itu, ya. Jangan tuh 2, 3 batal, ya. Tapi ada aturan main kemarin seperti itu. Lalu yang tadi kalau misalkan imamnya nggak kuat, waktu sholatnya berdiri, pertengahan dia nggak kuat duduk. Si makmum ya jangan ikut duduk, karena makmumnya mampu untuk berdiri. Syarat sah sholat itu berdiri untuk orang yang mampu. Berdiri itu jadi rukun, berdiri itu jadi kewajiban, Pak. Kalau nggak berdiri maka nggak sah. Dan tapas satu tidak masuk itu. Walaupun mutaba'ah, paham kira-kira ya? Nah itulah mudah-mudahan walaupun sedikit banyak manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan amaliyah ubudiyah kita dibarengi dengan keilmuan dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kabil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada. Wa alimna min ilmi laduni ya fatahu ya alim wahdina ilal ilmin nafi'. Wa sahilna fi talabihi wa darsihi wa fahmihi wa ilmihi wa sabbit sufi qulubina wa sabbit sufi wa sabbitu fi qulubina bi haitsu la najhal wa la naswa badan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wa hasil maqasidana ya Allah fid dini wa dunya wal akhirah wa nas'aluka husnal khotimah sabbitna lal iman wa amitna lal islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabal maghfirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadani Allah wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu